warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Didi, Bu Sarah? Baik, alhamdulillah. Baiklah, hari ini saya akan mengobservasi antara Pak Didi dan Bu Sarah dalam melakukan praktek coaching. Di sini saya ingin bertanya, yang sebagai coachnya siapa ya? Saya Bu. Oh, Pak Didi. Baik Pak Didi, dalam praktek coaching ini ada beberapa penilaian yang akan saya sampaikan dan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama itu, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan dalam praktek coaching ini? Yang pertama itu mendengarkan aktif, terus akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Berarti 2 kompetensi ya Pak ya. Nah, di antara 2 kompetensi yang Bapak ingin kembangkan, kompetensi yang mana yang spesifik yang ingin Bapak kembangkan lagi dalam praktek coaching ini? Jadi dalam kesempatan coaching ini saya akan fokus itu pada poin mendengarkan aktif. Poin mendengarkan aktif ya. Nah, terkait indikator pencapaiannya dalam mendengar aktif ini, Bapak ingin tercapaian kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam melakukan praktek coaching? Yang ingin saya munculkan di alur kita itu pertama tujuan, terus identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Oh, berarti alur dari kita itu yang akan Bapak kembangkan ya Pak ya. Nah, baiklah, semoga indikator yang ingin Bapak capai, yaitu alur ceritanya bisa terlihat di proses coaching ya Pak ya. Nah, sekarang silakan Bapak dan Ibu melakukan praktek coaching dan saya akan melakukan menjadi pendengarnya atau menjadi observernya. Assalamualaikum Pak Didi. Waalaikumsalam Bu Sarah. Maaf Pak, sebelumnya apakah Bapak punya waktu luang? Tentu saja ada Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau menceritakan kejadian yang kemarin. Kejadian apa tuh Bu Sarah? Mari kita duduk dulu untuk menceritakan ini semua. Pak, kemarin saya dapat teguran dari kepala sekolah terkait kurangnya partisipasi siswa saya dalam kegiatan belajar. Bu, terima kasih sudah mau meluangkan waktu untuk kita bicara. Saya ingin kita bahas bersama mengenai teguran yang Ibu terima dari kepala sekolah terkait kurangnya partisipasi siswa dalam belajar. Apa yang Ibu rasakan saat menerima teguran tersebut? Saya merasa cukup kecewa dan tertantang Pak. Saya sudah berusaha berbagai cara untuk meningkatkan partisipasi siswa, tapi hasilnya belum maksimal Pak. Itu wajar sekali merasa seperti itu. Ibu bisa ceritakan lebih detail upaya apa saja yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah mencoba berbagai model, metode pembelajaran yang berbeda, seperti diskusi kelompok, presentasi, kemudian ada permainan. Saya juga memberikan tugas-tugas yang menarik. Bahkan saya juga sering melakukan kuis Pak, tapi hasilnya masih belum maksimal. Sekali Ibu sudah proaktif mencoba berbagai pendekatan. Menurut Ibu, apa yang mungkin menjadi penyebab kurangnya partisipasi siswa tadi? Mungkin siswa merasa materi yang saya ajarkan kurang terlalu sulit kali Pak ya. Kemudian tidak relevan dengan kehidupan mereka. Mungkin juga metode yang saya gunakan tidak sesuai dengan kebutuhan belajar siswa saya. Apakah ada hal-hal spesifik yang membuat siswa kurang antusias? Di kelas saya Pak, rata-rata siswa ini lebih menyukai belajar jika dilakukan di luar kelas. Selain itu, beberapa siswa mungkin kurang percaya diri untuk berpartisipasi Pak. Adakah hal-hal yang terjadi di kelas Ibu baru-baru ini? Misalnya ada perubahan dalam komposisi siswa atau ada kejadian tertentu yang mungkin mempengaruhi suasana kelas Ibu? Memang ada Pak, beberapa siswa baru yang bergabung di kelas saya. Selain itu, beberapa waktu lalu ada salah satu siswa yang membuat keributan di kelas. Baik, informasi ini sangat berguna. Bagaimana dengan hubungan Ibu dengan siswa itu sendiri? Secara umum hubungan saya dengan siswa saya cukup baik Pak. Di luar kelas juga kami berhubungan baik.
Terus apakah siswa tertentu yang sulit untuk diajak berinteraksi? Ada beberapa siswa yang memang sulit diajak bicara, kemudian ada juga yang pendiam Pak. Apakah ada hal-hal yang bisa Ibu lakukan terkait dengan siswa yang pendiam dan sulit untuk bicara tadi? Untuk saat ini belum ada Pak, karena waktunya belum tepat. Dikarenakan saya kan masih sibuk nih Pak untuk mempersiapkan perangkat untuk profesi kita nanti. Oh, seperti itu. Terus apakah Ibu pernah mencoba untuk bicara secara individual dengan siswa tersebut, atau mungkin ada hal-hal yang ingin mereka sampaikan tapi mereka ragu untuk berbicara di depan kelas? Belum pernah sih Pak. Soalnya kan saya masih fokus mengajar dan menyiapkan perangkat pembelajaran. Selain itu, apakah Ibu pernah meminta masukan dari siswa mengenai metode pembelajaran yang mereka sukai, atau terkadang siswa memiliki ide-ide yang menarik yang bisa kita manfaatkan? Belum pernah juga Pak, karena saya mengajar sesuai dengan panduan, kemudian dengan metode yang pas pada materi yang saya ajarkan. Oh, seperti itu. Jadi bagaimana dengan lingkungan belajar di kelas Ibu? Apakah suasana kelas sudah kondusif untuk belajar, atau apakah ada gangguan-gangguan yang mengganggu konsentrasi siswa? Saya rasa suasana kelas sudah cukup kondusif, tapi terkadang masih ada beberapa siswa yang sulit untuk fokus. Oh, jadi sekarang kira-kira apa rencana Bu Sarah nih untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan mencoba untuk berbicara secara individu dengan siswa-siswa yang terdiam, kemudian yang sulit diajak berbicara. Kemudian saya juga akan meminta masukan kepada siswa saya mengenai metode pembelajaran yang mereka sukai dan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Wah, itu sudah bagus sekali Bu rencana yang Ibu lakukan. Terus apakah ada strategi lain untuk rencana Ibu tadi Bu? Dengan melakukan pendekatan pada setiap siswa, kemudian saya akan melakukan asesmen awal agar saya bisa mengetahui kebutuhan belajar siswa saya Pak. Wah, itu sudah bagus menurut saya strateginya. Cuman kapan Ibu kira-kira ini mau memulai rencananya tadi? Rencananya sih saya ingin melakukannya besok Pak. Wah, bagus Bu. Semoga berhasil ya apa yang Ibu rencanakan dengan berjalan dengan lancar. Terus apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana itu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik saya, kemudian sehingga murid saya tadi dapat menjalankan merdeka belajarnya, dan saya juga membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan belajar tanpa adanya unsur paksaan. Saya juga akan selalu memperhatikan siswa-siswa saya yang terutama karakter terutama kepada anak-anak yang pendiam ya Pak ya, yang sulit berbicara. Nah, itu, Pak. Wah, itu bagus sekali Bu Sarah. Saya sangat mendukung, mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Terus bagaimana ya perasaan Ibu sekarang nih setelah bercerita kepada saya nih? Saya sedikit lega Pak. Kemudian saya juga Bapak juga membantu dan Bapak juga mau mendengarkan cerita saya sehingga saya juga bisa mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Itulah saya juga merasa senang bisa membantu Bu Sarah. Oke, terima kasih ya Pak atas waktu Bapak nih. Maaf saya mengganggu waktu Bapak sebelumnya. Mudah-mudahan kita ini bisa menjadi guru-guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Assalamualaikum. Salam. Baiklah, terima kasih Pak Didi dan Bu Sarah telah melakukan praktek coaching. Sebelum penutupan, saya akan menyampaikan pasca observasi dari saya. Yang boleh saya bertanya Pak Didi? Silakan Bu. Menurut Bapak, dari praktek coaching yang dilakukan tadi, apa yang perlu diperbaiki? Yang pertama memang saya di coaching ini kan benar ingin belajar mendengarkan yang aktif kepada yang saya coaching tadi. Ya, berarti Bapak sudah mendengarkan yang aktifnya Bapak ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan Bapak saya Pak? Saat saya mengamati tadi,
dan Bu Sarah bertugas sebagai coachingnya itu sudah sesuai dengan yang kompetensi yang Bapak inginkan ya, yaitu disampaikan tujuan, adanya identifikasi masalah, adanya rencana aksi dan tanggung jawab. Dan tanggung jawab tadi Bapak menanyakan komitmen dari masalah yang Bu Sarah hadapi. Nah sekarang betul Pak, bagaimana menurut Bapak yang saya amati? Memang kita harus sering-sering meng-coach kawan. Ini kan adalah salah satu keterampilan yang harus kita miliki sebagai guru dalam rangka untuk memperbaiki diri. Terima kasih Pak. Pertanyaan dari saya Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching terhadap Bu Sarah? Saya merasa senang bisa membantu dan mendengarkan cerita dari Bu Sarah tadi, dan Ibu Sarah juga merasa terbantu sih tadi sih dengan kami berdua berdiskusi untuk masalah yang dihadapi oleh Ibu Sarah. Pertanyaan terakhir Pak ya, boleh ya Pak ya? Apa rencana tindak lanjut Bapak nanti ke depan setelah Bapak melakukan praktek coaching ini? Yang pertama saya ingin mencoba melakukan simulasi dan uji coba terhadap siswa saya dengan rekan sejawat saya di sekolah. Mungkin itu yang ingin saya lakukan di desa ini. Terima kasih Pak ya. Demikian observasi yang saya sampaikan dari observasi dari mengobservasi proses coaching dan fase observasi. Terima kasih atas tadi dengan Bu Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.